Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pak, bisa dinaikkan sedikit? Tes. Ada lumayan lah sedikit. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kabarnya? Sehat semua? Ibu-ibu dengar suaranya ini dengan baik? Dengar betul Bu ya? Bapak-bapak, suaranya dengar? Tak pecah kan? Baik. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki yang halal. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah. Orang tua yang selalu mengasihi, anak yang selalu mentaati. Untuk orang tua yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh insyaallah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini temanya adalah Tahun Baru Islam. Pertanyaan. Tes mati. Hidup balik. Dia kadang ngambek, kadang baik dia, kadang. Pertanyaan pertama, apa tujuan kita memperingati Tahun Baru Islam? Ibu-ibu yang tahu boleh jawab. Adik-adik, apa tujuan kita memperingati Tahun Baru Islam? Kalau ibu-ibu tak ada, adik-adik tak ada, bapak-bapak lah. Nanti kalau bapak-bapak tak ada yang jawab, engkong-engkong, atuk-atuk. Bapak Ibu, siapa yang tahu mengapa kita memperingati Tahun Baru Islam? Dan apa hal kita peringati? Ini tak ada yang jawab, malu menjawab atau gimana nih? Kalau malu bertanya sesat di jalan. Kalau malu menjawab jalan-jalan. Baik Bapak Ibu. Karena tak ada yang mau jawab, dia paksa saya untuk jawab sendiri aja lah. Saya ceritakan sejarah sama Bapak Ibu. Malam nih kita sejarah aja lah. Bapak Ibu, Tahun Baru Islam ini itu ijtihadnya dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya ijtihad karena susahnya penanggalan pada masa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka dibuatlah penanggalan. Penanggalan yang dibuat bingung mau merujuk kemana. Mik yang lainnya dia. Mana yang jelas?
Tes tes. Tes 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 tes. Sautu tajribah wahid ithnani thalatha. Bapak Ibu dengar? Ah. 1 2 3. Aman? Idah mantap. Jadi kata Nabi, mak. Jadi gini Bapak Ibu. Saking susahnya penanggalan pada masa itu, maka dibuatlah ijtihad oleh Umar bin Khattab untuk membuat penanggalan biar terstruktur dan tersusun. Dan biar dia tahu bagaimana kondisi dan kejadian sesuai dengan penanggalan. Karena Bapak Ibu, pada waktu itu para sahabat harus melihat ke atas matahari sebagai sandaran waktu. Maka ketika penanggalan ini dibuat, nanti ini lahir ilmu yang disebut dengan ilmu falak. Ilmu apa namanya? Ilmu falak. Idul Fitri orang berkelahi. Muhammadiyah duluan, NU belakangan. Besok masuk surganya begitu juga. Nggak, sama-sama. Jadi Bapak Ibu, Idul Fitri berkelahi, Idul Adha berkelahi, awal Ramadan berantem, tapi bulan yang lain tak kelahi. Nah, itu uniknya. Kok bisa? Ketika Idul Fitri tengok bulan, ketika bulan yang lain tak mau tengok bulannya. Jadi tak pernah berkelahi di bulan yang lain. Itu namanya berkelahi khusus. Jadi namanya pertarungan spesial. Hanya pada momen-momen tertentu. Tapi sekarang tak lagi. Muhammadiyah dan NU sudah berdamai. Alhamdulillah. Lahir ilmu falak, ilmu yang menentukan tentang hisab, perhitungan, peredaran matahari dan bulan, dan porosnya dihitung dengan ilmu matematika. Kembali kepada masa Umar bin Khattab tadi. Harus kita muslim ini tahu apa sejarah. Kenapa tahun baru Islam dibuat untuk penanggalan tersebut? Karena memang Umar bin Khattab merasa kesusahan. Kemana sandarannya? Sandarannya sebelum Hijriyah dan sesudah Hijriyah. Hijriyah di sini sebelumnya disebut dengan hijrah. Jadi penanggalan ini diambil dari nama hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Maka disebut dengan kalender Hijriyah. Sampai di sini bisa dipahami. Kenapa kalender Hijriyah? Karena mengikuti hijrahnya Nabi. Maka sebelum kejadian-kejadian sebelum Nabi hijrah disebut dalam sejarah sebelum hijrah atau sebelum Hijriyah. Setelah hijrah disebut dengan ba'dal hijrah atau ba'dal hijriyah. Maka disandarkan kepada hijrahnya Nabi. Kapan ditetapkan penggunaannya? Tahun kedua Hijriyah. Setelah tahun kedua Nabi pindah hijrah, barulah kemudian baginda Nabi mempraktekkan penanggalan tersebut. Ini sejarah. Sekarang saya balik. Lawannya Hijriyah ada yang disebut dengan Masehi. Ini jangan tersinggung ya. Penanggalan Masehi diambil daripada sejarah dan dibuat oleh umat Kristiani lama pada masanya. Nama-nama bulan dalam Masehi itu diambil dari nama-nama dewa.
Janius diambil untuk nama Janius, ini nama dewa, dibuat bulan Juni. Marius dibuat, bukan Marius, Martius dibuat untuk bulan Maret. Februari ada sendiri nama dewanya. Oktober ada sendiri namanya. Semua nama-nama bulan dalam Masehi diambil dari nama dewa-dewa. Sampai di sini sudah paham? Termasuk 1 hari dalam 7 hari. Diambil dari satu nama yang ketika itu menjadi pendeta di tempat mereka. Namanya Domingo. Sehingga ketika mereka berangkat pada hari Ahad tersebut, ketika ditanya kemana, mereka tak katakan kami ke gereja, tak. To Domingo, kami ke Pastor Domingo. Maka sampai hari ini dirubahlah namanya menjadi Minggu. Nama Minggu itu berasal dari nama orang, Domingo. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, sekarang kita rujuk lagi. Ini baru sejarah. Siapa orang pertama yang memperingati tahun baru Masehi? Paulus. Berarti siapa mereka? Muslim atau non-muslim? Diikuti oleh umat muslim. Dari hasil pengikutan ini, mengikuti jejak daripada peringatan tahun baru Masehi, umat muslim sudah dicuci otaknya untuk memperingati tahun baru Islam dengan cara yang tidak benar. Maka kata para ulama, memperingati tahun baru Islam hari ini adalah sebuah keharusan untuk menandingi peringatan tahun baru Masehi. Apa yang ditandingi? Di tahun baru Masehi, orang keluar rumah, pergi ke Gajah Mada, tengok ke langit, menunggu 2 jam, setelah meletus balik ke rumah. Tak ada perbuatan bermanfaat, yang ada gila. Kita dibuat gila terhadap satu perbuatan yang tidak ada manfaat sama sekali. Uniknya, justru menambah maksiat dan dosa. Kenapa kok maksiat dan dosa? Datang dengan pasangan yang bukan halal. Bercampur laki-laki perempuan yang bukan muhrim dia. Halal apa haram? Di mana mereka buat? Di kampung kita. Laki-laki dan perempuan bergabung, berkumpul, cuman mau tengok bom meletus. Mending kalau bom yang ditengok mercon, ambil mercon, cari duit, beli mercon, buat sendiri, selesai. Tapi kalau kami buat sendiri tak sedap, Ustaz, memang tak sedap. Karena yang dicari bukan merconnya, yang dicari keramaiannya dan kemaksiatannya. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ada enggak manfaatnya kita datang memperingati tahun baru Masehi itu? Enggak ada sama sekali. Bahkan yang kedua yang lebih berpahara, yang lebih parah lagi. Kita mengikuti tradisinya orang kafir. Tradisi orang kafir kita ikuti. Maka Bapak Ibu enggak boleh marah ketika peringatan tahun baru Masehi itu berdekatan dengan kelahiran Al-Masih, Yesus. Jadi kalau mereka memperingati, itu punya mereka memang. Tanggalan itu punya mereka yang buat. Jadi kita tak boleh marah sebenarnya. Karena memang itu punya mereka. Sekarang yang harus sadar itu umat muslim. Sudah terlalu lama kita dijajah secara alam fikir nih, balik. Maka kita butuh hijrah namanya. Kenapa
Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah? Nanti kita buat pertanyaan itu. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Nanti kita lihat. Di sini pentingnya hijrah. Sudah enggak saatnya kita mengikuti peradaban barat? Sudah enggak saatnya. Sudah enggak saatnya kita memperingati tahun baru Masehi? Sudah enggak saatnya. Saatnya kita memperingati tahun baru Islam. Coba Bapak Ibu dengar. Kegiatannya bermanfaat. Ada lomba. Lombanya lomba tentang keislaman. Besok tahun depan buat cerdas cermat. Lomba hafal Quran. Lomba azan. Dan lain sebagainya. Hadrah tingkat sekabupaten misalkan. Sekecamatan misalkan. Itu lebih bermanfaat Pak. Lomba sari tilawah. Jauh lebih bermanfaat. Ketimbang pergi ke depan. Tengok orang meletus 4 jam kita parkir di situ. Uniknya lagi. Hotel-hotel penuh. Mending kalau sudah menikah yang masuk. Yang belum nikah yang masuk. Sampai sini paham Bapak? Jadi peringatan tahun baru Masehi, selain kita mengikuti tradisi orang kafir, kita telah melakukan kemaksiatan dan ladang kemaksiatan dan dosa. Pertanyaannya masih mau ngikut? Masih Ustaz? Ah, itu masalahnya itu. Masalahnya ada di situ. Sekarang perhatikan tahun baru Islam. Ini udah alhamdulillah nih Pak. Tahun baru Islamnya rame yang datang. Kemarin bisa dihitung pakai jari. Tahun baru Masehi ratusan manusia datang. Tahun baru Islam haram kalau ada yang datang. Bukan tak mau tak datang, bukan tak mau datang. Karena mungkin yang dicari tak ada. Biasa kalau tahun baru Masehi ada artis-artis ibu kota yang datang. Rupa tahun baru Islam tak ada ustadz-ustadz ibu kota yang datang. Alhamdulillah. Wali kota kemarin mendatangkan Hanan At-Taqi. Ramai Pak. Uniknya yang ramai mak-mak. Nah, ini masalah juga ini. Pertanyaannya mak-mak yang datang itu udah izin sama suaminya belum itu? Kalau belum izin dosa. Kami pengen dapat ilmu ya. Mau dapat ilmu tapi kalau tak dapat izin suami. Dosa apa tak dosa? Kata kawan saya datang Ustaz katanya. Mau masuk tak bisa Ustaz. Kenapa? Mak-mak sudah itu. Sudah mereka paling utama itu Ustaz. Jadi memang menghadapi kekuatan akhir zaman ini agak sulit sedikit. Bapak Ibu tahu kekuatan akhir zaman itu apa? Ibu-ibu. Itu kekuatan akhir zaman itu. Jumlah mereka lebih banyak daripada laki-laki di akhir zaman. Jadi kalau mereka kuat itu agak-agak was-was juga gitu sekarang. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Di akhir zaman itu memang yang paling kuat nampaknya memang ibu-ibu itu memang. Jumlah dia banyak, suaminya banyak yang takut sama ibu-ibu sekarang. Kata Nabi ada gerakan suami takut-takut istri. Dan itu di akhir zaman terjadi. Banyak terjadi nanti itu di akhir zaman. Banyak suami laki-laki yang durhaka kepada orang tuanya hanya karena takut terhadap istri dia. Jangan tersinggung ibu-ibu. Itu saya cuma sampaikan perkataan Nabi aja. Dan bapak-bapak jangan tersinggung. Kalau mau tersinggung ya pandai-pandai aja lah. Kuat-kuat sedikit depan bini. Ustaz kuat enggak? Ya di sini, di belakang tak tahu juga. Mudah-mudahan kita sama-sama kuat Pak. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kembali kepada poin kita tadi. Maka ini yang disebut dengan hijrah. Pentingnya memperingati tahun baru Islam. Apa penting daripada memperingati tahun baru Islam itu? Hijrahnya kita dari sesuatu yang tidak baik ke yang baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Mengapa Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah? Yang bisa jawab angkat tangan. Siapkan Bang Rudi hadiahnya. Enak aja main todong-todong. Silakan yang bisa jawab. Silakan. Pakai mic itu, pakai mic itu. Jawabannya adalah yang pertama karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk keselamatan berhijrah. Terus yang kedua karena tekanan kaum Quraisy yang semakin meningkat. Terus yang ketiga Nabi Muhammad itu diterima oleh kaum Ansar dengan baik dan mendukung dakwah Nabi Muhammad. Subhanallah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk adik. Oh tak boleh ya? Masya Allah. Nanti di akhir kita kasih hadiah. Siapa namanya? Ah? Aza. Aza itu asuransi. Baik.
Sekolahnya apa? SMK negeri yang jawab. Mana yang lulusan pesantren? Tidak ada. Kalau tak ada lulusan pesantren tak bisa jawab, memalukan. Baik, alhamdulillah. Semangat buat adik di Azhar. Nanti kita kasih hadiah di akhir. Yang pertama, Pak. Yang pertama, tapi ada poin besarnya nanti kita sampaikan. Yang pertama dikatakan sama beliau tadi, sama adik Azhar. Betul tuh, Pak. Nabi itu saking banyaknya yang menyakiti Nabi. Demi keselamatan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Pertanyaannya, Nabi takut dengan kafir Quraisy? Apakah Nabi takut dengan kafir Quraisy? Tidak, sama sekali. Sama sekali tak takut. Yang kedua, apakah Nabi tak pandai berperang? Ini saya kasih tahu. Nabi pernah ditantang gelut. Bukan Umar bin Khattab. Orang yang paling sadis pada masanya. Rukaman namanya. Rukaman ini pernah nantang Nabi. Kalau Tuhanmu lebih kuat daripada diriku, kata Rukaman, aku akan siap menerima sanksi apapun. Kata Nabi begini aja. Kalau kau kalah, siap kau pertimbangkan untuk bersyahadat dalam Islam, kata dia. Masuk ke dalam agama kami, kata dia. Dijawab, ditantang sama Rukaman. Oke, kata dia. Satu ketika dalam gelut tadi, menyerang pertama jatuh Rukaman. Tak terima dia. Itu kebetulan. Oke. Yang kedua jatuh lagi. Kata dia kurang puas. Yang ketiga jatuh lagi. Jadi Nabi bukan tak kuat. Nabi sampaikan kepada Rukaman, aku tak punya kekuatan. Yang punya kekuatan Allah. Yang memberikan aku kekuatan Allah. Tumbang Rukaman. Umar bin Khattab masuk dalam Islam. Itu sebenarnya bukan persoalan surat Toha, bukan. Bukan hanya sekedar karena surat Toha, bukan. Seketika Umar bin Khattab mendengarkan surat Toha tersebut atau membaca surat Toha tersebut, ada hadis yang mengatakan Islam akan dikuatkan oleh dua. Salah satu di antara dua. Satu dari Abu Jahal, yang kedua dari Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah yang berada di Darul Arqam. Kemudian dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini dipahami, Bu. Coba perhatikan, Umar bin Khattab, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, itu orang kenal Umar bin Khattab kuat saja, tapi tak dipandang oleh Ahlul Quraisy, tak dipandang. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Michael Hart, seorang penulis buku ternama, 1001 manusia, 101 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 10 Umar bin Khattab. Itu manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 10-nya Umar bin Khattab. 101 manusia Muslim yang paling berpengaruh di dunia. Nomor pertama baginda Nabi. Yang kedua Umar bin Khattab. Bukan Abu Bakar. Sekarang pertanyaannya, terhormat mana dia? Sebelum Islam apa setelah Islam? Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dia justru menjadi satu-satunya khalifah di muka bumi ini yang paling tegas dan pemberani. Dan cuma satu-satunya pada masa Umar bin Khattab, fitnah itu tidak ada. Pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab masih hidup. Fitnah belum ada. Pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, fitnah belum ada. Umar bin Khattab masih hidup. Selesai Umar bin Khattab meninggal, semua fitnah keluar. Semua fitnah keluar. Tanda akhir zaman itu keluar semua. Coba bayangkan. Kemuliaan apa yang tak diterima oleh Umar bin Khattab? Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, terkenal akan kegagahannya. Naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram. Di atas Masjidil Haram itu nanti Bapak tengok ada bukit sedikit yang sekarang jadi tempat tinggalnya kerajaan. Di situ namanya Jabal Qubais. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa rakyat Quraisy paling kuat? Naik ke atas, yuk gelut. Kata Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, yang paling ditakuti oleh Umar bin Khattab bukan manusia, hati diri sendiri. Coba bayangkan. Artinya kemuliaan, Pak. Kemuliaan.
Kembali kepada poin tadi. Apakah Nabi tak bisa bergelut? Tidak, Nabi bisa bergelut. Tapi mengapa Nabi hijrah? Kata adik kita tadi mencari keselamatan. Allah yang perintahkan agar dia selamat biar bisa menyebarkan Islam lebih. Karena pada masanya Nabi pernah berkata begini kepada Allah. Ya Allah, jika engkau tidak menangkan kami dalam perang ini, maka tidak akan ada orang yang akan menyebut namamu. Itu dalam perang apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dalam perang Badar. Apa kata Nabi? Ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kami dalam perang ini, maka tidak akan ada orang yang menyembah dirimu. Dimenangkan oleh Allah, Pak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Yang sedikit bisa mengalahkan yang besar dengan izin Allah. Maka Pak, orang yang ikut dalam perang Badar semuanya jaminannya surga. Semuanya jaminan surga. Satu ketika Nabi bilang begini kepada para sahabat, jangan ada satupun yang coba-coba mencaci maki ahlul Badar, karena mereka semua ahlul jannah, kata Nabi. Jadi orang yang tadinya di sebelum masuk Islam itu pada tercela itu semua tuh Pak. Kita sebut nama-namanya satu-satu. Umar bin Khattab, Amr bin As, Zaid bin Thabit, bahkan Bilal. Bilal tuh budak. Meninggal, masuk dia ke dalam Islam menjadi orang pertama yang dibanggakan oleh Nabi dalam azabnya. Utopia. Coba bayangkan. Orang Yaman, kulit hitam. Wahsy, budak. Masuk Islam, dalam sejarah disebut kehebatan dia. Hindun, yang memakan daripada jantung pamannya sendiri. Pamannya baginda Nabi. Masuk ke dalam Islam, apa dia kata? Dalam pernyataan Hindun sendiri. Ya Allah, kenapa aku ketemu dengan Nabi Muhammad cuma sebentar? Kenapa tidak dari dulu aku masuk Islam? Kata dia. Coba bayangkan. Siapa namanya? Hindun. Kita lihat lagi. Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam saudagar kaya. Masuk ke dalam Islam makin kaya. Abu Sufyan anaknya pemimpin atau khalifah dinasti Umayyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah jadi pemimpin besar. Abu Sufyannya jadi panglima perang terkenal bersama dengan anaknya Muawiyah. Pertanyaannya adalah, sebelum Muslim jadi apa mereka? Tak ada yang tahu siapa mereka. Jadi Muslim, semua dikenang sampai hari ini. Artinya apa? Perlu apa? Perlu hijrah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini kita masih masih mendominasikan peradaban westernisasi yang barat-barat itu, beralihlah. Kemana beralih kita? Masih banyak peradaban Islam yang tersisa, yang baik-baik yang masih bisa kita buat. Kita ambil contoh. Contohnya khusus untuk ibu-ibu. Ibu-ibu, udah berhentilah pakai celana lepis. Berhentilah pakai celana jin. Itu celana itu kalau masih ibu pakai juga, lama-lama kita jadi jin. Tolong jangan dipakai. Itu sudah warisan Pak. Warisan mereka dari dahulu. Dulu warisan wanita muslimah pada masanya itu menutup aurat, bukan menampakkan lekuk tubuh. Tapi sekarang westernisasi peradaban barat itu merajalela. Bahkan banyak ibu-ibu bangga dia pakai tank top. Mohon maaf betul. Banyak perempuan sekarang, anak-anak muda sekarang bangga Pak pakai celana lepis ketat-ketat tuh bangga. Dipakainya celana seketat mungkin, baju seketat mungkin. Bangga tuh Pak. Uniknya orang tuanya diam. Orang tuanya nggak ngapa-ngapain. Coba bayangkan. Bahkan ada orang tua itu, nak, kau udah umur 20 tahun, nggak punya pacar, nak. Astagfirullahaladzim.
Kalau ada orang tua begitu, itu betul-betul orang tuanya perlu diruqyah itu. Nah, ketawa ibu itu besar kali ketawanya. Nah, jangan-jangan nih, jangan-jangan. Sampai di sini bisa dipahami. Peradaban barat banyak Ustaz, banyak sekali yang kita buat, yang kita ikuti. Kadang-kadang kita lupa. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Tapi jawab dengan jujur, jangan bohong-bohong, dosa. Lebih enak mana yang didengar? Al-Quran atau musik? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak dulu, kita jawab, minta jawab dengan jujur bapak-bapak nih. Lebih enak mana yang didengar? Al-Quran atau dangdut? Kalau Al-Quran lebih enak didengar, mesti lebih sering didengar Al-Quran. Tapi kata setan, dangdut lebih membuat kami terbuai, Ustaz. Itu yang ngomong setan. Ibu-ibu, lebih enak mana didengar? Surat Al-Kahfi atau Selimut Tetangga? Mana yang paling enak? Surat Al-Kahfi sekali dalam seminggu. Hari Jumat atau Kamis malam Jumat. Tapi Ustaz, musik yang lain, dangdut, poco-poco, DJ, dan lain sebagainya, kami bisa nikmati tiap hari. Ini saya kasih ceritanya. Ini sejarah. Ibu-ibu, bapak-ibu, yang tahu jawabannya, yang tahu dan kenal dengan orangnya, kita kasih hadiah. Siapa yang kenal dengan nama Ziryab? Angkat tangan. Ziryab. Namanya Ziryab. Cari Google, simbah Google. Ada yang kenal Ziryab? Nih saya kasih tahu. Ziryab ini manusia pertama yang mengenalkan musik pada masa dinasti Abbasiyah yang kelak runtuhnya dan hancurnya dinasti Andalusia disebabkan tersebarnya musik di tengah mereka. Disepakati oleh seluruh ulama sejarah. Sebab runtuhnya Daulah Andalusia itu disebabkan musik yang mengenalkan gambus, gitar. Itu namanya Ziryab. Awalnya Ziryab ini dikenal dengan orang yang baik. Datang dia, masuk dia ke dalam. Ternyata Ziryab ini oleh sebagian sejarah mengatakan Syiah. Apa dia Pak? Sekarang saya tanya, lebih enak didengar mana? Jangankan sekarang, jangankan sekarang. Pada masa dinasti Abbasiyah, itu mereka semua mengakui kami lebih senang mendengarkan musik ketimbang Al-Quran dan pembacaan hadis. Baca Quran saja jarang, apalagi baca hadis. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang di rumahnya ada pembacaan hadis? Angkat tangan. Yang di rumah dia ada pembacaan hadis, angkat tangan. Sebanyak ini hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang mau kita hijrahkan sekarang? Yang mau kita hijrahkan hati kita dulu. Yang kedua, yang mau kita hijrahkan peradaban kita. Berhijrahlah kita dari peradaban barat menuju peradaban Islam. Kalau bukan umat muslim yang membangkitkan Islam, terus siapa yang membangkitkan Islam? Saya ambil satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ibu-ibu renungkan, bapak ibu renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Di mana kami renungkan Pak Ustaz? Dalam kelambu. La yabqal Islam illa ismuhu wa la yabqal Quran illa rasmuh. Islam tidak akan tersisa kecuali tinggal nama. Al-Quran tidak akan tersisa kecuali tinggal tulisan. Sekarang bapak ibu coba introspeksi diri sendiri. Kira-kira di rumah bapak ibu lebih sering mana yang didengar? Al-Quran kah atau televisi kah atau siaran Indosiar? Itu bapak ibu sendiri yang bisa jawab. Kalau masih banyak selain daripada Al-Quran dan hadis, maka dia masih berpatokan pada peradaban barat. Dia masih didominasi oleh peradaban barat. Jadi buat apa kita peringati tahun baru Islam setiap tahun? Wah, nggak ada perubahan. Tahun kemarin bisa khatam 2 kali. Tahun ini alhamdulillah Ustaz, kami khatam 1 kali.
Kira-kira maju apa mundur? Tahun kemarin khatam Quran 2 kali. Tahun ini alhamdulillah karena kesibukan khatam 1 kali. Maju atau mundur? Sekarang pertanyaannya betul apa salah? Oh salah, alhamdulillah lah. Kalau salah itu berarti baik. Kalau betul, muskilah kita hari ini. Kembali kepada poin. Sekarang saya kesampingkan persoalan hijrah daripada peradaban ini. Yang ketiga, dari yang disampaikan adik kita tadi, ada yang paling besar kenapa Nabi berhijrah. Dan ini harus Bapak Ibu pahami, karena skalanya bukan kecil. Bapak Ibu, Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk membangun kekuatan. Kalau Nabi di Madinah tidak membangun kekuatan, maka bisa dipastikan Islam tidak pernah bangkit. Kata adik kita tadi, orang Ansor itu sudah menunggu kedatangan Nabi. Artinya mereka sudah muslim. Di Mekah lawan Nabi itu kafir Quraisy. Di Madinah Nabi bersama kaum Ansor, orang-orang yang sudah masuk Islam. Pertanyaannya, apakah di Madinah Nabi punya musuh? Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang menjemput Nabi di perbatasan? Kaum Ansor. Siapa kaum Ansor ini? Penduduk Madinah, Yasrib pada masanya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Nabi punya musuh di Madinah? Apa Bu? Tidak punya. Salah. Musuh Nabi bukan semakin sedikit, makin banyak. 1, orang Yahudi. 2, orang Nasrani. Yang ketiga, dari golongan Nabi itu sendiri, munafik. Nah, sekarang pertanyaannya, orang munafik itu banyak nggak di antara kita? Berhijrahlah dari orang munafik tuh. Udah tahu dia munafik, masih juga didengar lagi. Makin kacau kita. Sampai di sini paham apa itu? Bayangkan, kata Nabi dalam fikiran Nabi itu, dikira keluar dari Mekah, lepas dari kafir Quraisy, tak ada musuh. Ternyata sampai di Madinah, musuh dia Yahudi, Nasrani, sekaligus musuh dia munafik. Lebih banyak apa lebih sedikit? Ustaz, tapi Yahudi dan Nasrani kan dulu tidak memberontak. Betul, karena tak sanggup. Jumlah kaum Ansor di Madinah yang masuk Islam banyak, sehingga Yahudi Nasrani masuk Islam secara terpaksa. Loh, terus kapan mereka memusuhi Nabi? Semasa mereka berislam, karena jabatan mereka diambil oleh Nabi sebagai kepala negara di Madinah ketika itu, mereka sudah tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang perintah dari Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad, palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke kiblat yang baru, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saya ulangi sekali lagi. Nabi diperintahkan oleh Allah menghadapkan kiblatnya yang tadinya dari Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil. Langsung orang Yahudi dan Nasrani tadi murtad, keluar dari Islam. Tahu alasannya kenapa? Alasannya sudah tidak sesuai dengan tujuan dan harapan kami. Kalau waktu itu kiblatnya masih Masjidil Aqsa, harapan Yahudi sama-sama Masjidil Aqsa. Karena Yahudi itu nenek moyang mereka di sono, di Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Sehingga mereka masuk Islam karena ada kesamaan. Ternyata setelah dipalingkan oleh Allah, diperintahkan untuk memalingkan ke Masjidil Haram, mereka kemudian murtad. Uniknya diikuti oleh sebagian kalangan orang-orang muslim munafik. Saya sebut namanya salah satu di antara mereka.
Abu Ubaid bin Salul. Bekerja samalah dia dengan Yahudi dan Nasrani ini untuk membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya tadi? Abu Ubaid ibn Salul. Pertanyaannya, mengapa Abu Ubaid ibn Salul ingin membunuh Nabi? Karena sesungguhnya seharusnya kalau Nabi tidak datang ke Madinah, yang mendapatkan jabatan kekuasaan itu Abu Ubaid bin Salul, kepala geng. Itu ceritanya. Sehingga ketika Nabi datang, orang lebih memilih Nabi. Jabatan kepala negara tadi tidak diberikan kepada Abu Ubaid bin Salul. Dia masuk ke dalam Islam secara terpaksa. Yang disebut dengan munafik. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita sinkronkan dengan peradaban yang tadi. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat peradaban Barat itu seperti apa, peradaban Islam seperti apa. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau masih ada orang Muslim mengikuti peradaban Barat, kira-kira jawaban panggilan yang tepat untuk dia apa? Panggilan yang tepat untuk dia apa? Abu Ubaid bin Salul Muslim, tapi kok kerjasama dengan Yahudi dan Nasrani. Kira-kira panggilan untuk Abu Ubaid bin Salul ini apa? Munafik. Sekarang kita balik. Ada peradaban Barat, ada peradaban Islam. Umat Muslim tahu sudah ada peradaban Islam. Kemudian tahu peradaban Barat tujuannya menghancurkan Islam. Sekarang kalau umat Muslim masih pada posisi peradaban Barat, kira-kira dipanggil apa? Munafik Muslimnya itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Makanya kita perlu hijrah betulan, jangan hijrah setengah-setengah. Ketika Israel membumi hanguskan Palestina, itu banyak orang-orang Muslim yang tidak care terhadap Palestina. Pertanyaannya, kalau ada umat Muslim yang tidak care dengan Palestina, Muslimnya dipanggil apa? Munafik. Sekarang kita ganti. Kalau ada umat Muslim masih membeli produk Israel, kira-kira dipanggil apa? Mesti tak sanggup jawab karena masih di dapur kita Israel. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Gatal lidah Bapak Ibu tak makan KFC, tak makan pizza. Ini adik-adik yang muda-muda nih, senang pizza, sering ke KFC. Tidak sering atau tidaklah sama sekali? Oh jarang masih ada berarti. Coba bayang. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, pernah enggak Bapak Ibu berpikir, merenung sejenak saja, berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh para pencipta lagu itu yang sejalan dengan nilai agama? Yang sejalan. Sekarang saya tanya, ada satu lagu yang tadi saya sebutkan, kira-kira nilai lagu ini sejalan nggak dengan nilai agama? Gimana tadi bang lagunya? Salah. Selimut tetangga. Kira-kira lagu itu sejalan nggak dengan nilai agama? Kalau tak sejalan, kenapa dinyanyikan? Coba bayangkan. Akhirnya manusia menikmati. Yang dinikmati itu apa? Lantunan, irama, sehingga mereka nikmati. Mohon maaf Pak, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau seandainya dari hasil pendengaran dia melakukan na'udzubillah. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak yang melakukan demikian? Sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, haram bagi seorang yang bertetangga memanfaatkan ketetanggaannya dengan menikahi istri daripada tetangga dia sendiri. Coba bayangkan. Jangan salah Pak, jangan salah. Kita ini sekarang berada dalam kondisi seperti ini. Pertanyaannya, kita tiap tahun memperingati tahun baru Islam. Pertanyaannya, yang kita hijrahkan ini apa? Kita masih ngikuti peradaban Barat. Kapan peradaban Islamnya? Baca Quran bukan semakin banyak, makin sedikit. Pembacaan hadis sudah tak ada lagi.
kajian kita jarang datang, bahkan kita tak mau mendengarkan. Pertanyaannya apa yang kita hijrahkan? Yang kita makan masih yang haram-haram. Padahal dilarang memakan yang haram, tapi tangan kita masih berani mengambil yang haram. Pertanyaannya apa yang kita hijrahkan? Sampai di sini bisa dipahami, itu renungan bagi kita. Berbondong-bondong umat muslim datang ke masjid memperingati tahun baru Islam agar kami bisa lebih baik, tapi tetap melawan pada suami. Nah, senang hati bapak-bapak kan? Apa tujuan hijrah? Kalau masih membantah kepada suami. Apa tujuan hijrah kalau kita masih durhaka kepada orang tua? 100 rakaat tahajud yang kau lakukan tak akan mampu menghapus dosamu satu kalimat kepada kedua orang tuamu. Tak mampu. Saya ulangi sekali lagi. 100 rakaat bapak ibu melakukan sholat tahajud tidak akan mampu menghapus dosa kalimat yang bapak ibu ucapkan kepada kedua orang tua. Bayangkan. Sama Pak. Kita mengaku berhijrah, tapi dengan tetangga kita haram kalau bertegur sapa. Tak bertegur sapa. Kita mengaku berhijrah, tapi masih menyakiti saudara kita. Mengaku berhijrah, tapi orang tak mampu di samping rumah kita, tak bisa kita kasih makan. Pertanyaannya yang kita hijrahkan itu apa? Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya apa? Apa maksud hijrah? Sekarang kita rujuk daripada sejarah baginda Nabi. Kita sesuaikan dengan intinya. Nabi berhijrah bukan takut karena ingin disiksa, bukan. Karena Nabi menginginkan perubahan. Apa yang terjadi? Reformasi. Nabi membangun satu kelompok dari cuma 3 orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah dan Abu Bakrin Siddiq. 3 orang ini berhasil menciptakan masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat yang berperadaban. Di mana itu? Madinatul Munawwarah. Sampai di sini paham? Cuma 3 orang, cuma 3 orang. Asal mula Islam turun dari sini, iya. Cuman didengar oleh 3 orang. Nabi, Khadijah, dan kemudian Abu Bakrin Siddiq. Pertanyaannya, bagaimana Nabi mengajak orang lain bisa untuk menjadi beradab? Nabi turunkan pada diri Nabi sendiri. Nabi sudah lakukan 40 tahun sebelum Nabi dibaiat menjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang ingin saya petik daripada hikmahnya begini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi sudah jadi manusia baik dulu sebelum jadi Nabi. Bisa dipahami? Nabi sudah jadi manusia baik terlebih dahulu sebelum jadi Nabi. Artinya kita juga perlu jadi manusia yang baik agar generasi kita kelak bisa lebih baik. Bapak Ibu suruh anak sholat, Bapak Ibu tidak sholat. Kira-kira anaknya jawab apa? Mama aja tidak sholat, ngapain kami sholat? Betul apa salah? Anak sekarang jauh lebih cerdas daripada anak zaman dulu. Anak zaman dulu tak sanggup menatap wajah orang tua. Anak zaman sekarang jangankan menatap, menjawab pun berani. Jadi kalau kita hari ini tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak dengan mencontohkan pada diri kita sendiri, maka jangan salah Pak, anak kita tak mau dengarkan kita. Maka apa yang terpenting bagi kita dalam hijrah kita? Jadilah manusia dalam dakwah kita hari ini. Berdakwah pada diri sendiri, berdakwah pada keluarga, berdakwah pada lingkungan, berdakwah pada masyarakat umum. Sekarang poin penting daripada hijrah Nabi, berdakwah pada diri sendiri. Kita sudah sampai mana ibadah kita nih? Sudahkah kita ceramahkan diri kita? Sudahkah kita nih sholat? Sudahkah kita nih zakat? Sudahkah kita berbuat baik pada tetangga? Karena dampak daripada perbuatan pribadi kita, mohon maaf Pak, yang kita buat kepada tetangga berdampak pada diri kita sendiri.
Allah tidak mau menerima perbuatan seorang hamba yang zalim kepada hambanya. Tidak mau Allah terima. Bapak ibu yang pernah menyakiti hati manusia siapapun, jangan pernah bermimpi masuk surga sebelum bapak ibu mendapatkan maaf dari orang yang disakiti. Sebegitunya Ustaz. Ya. Coba bayangkan. Karena Allah menolak amal ibadah seseorang yang melakukan kezaliman terhadap manusia. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Dakwahkan diri kita. Dakwahkan diri kita. Lihat diri kita. Introspeksi diri kita. Sudahkah kita sholat 5 waktu? Alhamdulillah Ustaz. Dari kemarin, tahun kemarin aku tidak pernah puasa Ramadan. Tahun ini Alhamdulillah aku puasa Ramadan Ustaz. Berapa hari? 1 hari. Alhamdulillah. Masih mending daripada tidak sama sekali. Tapi itu kayak keterlaluan kali lah kalau begitu kan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kemarin kami tidak sholat. Selama setahun itu tak pernah sholat. Sekarang saya sudah mulai sholat Pak Ustaz. Alhamdulillah. Meskipun sholatnya masih di rumah. Kan masih mending. Masih mending Pak. Tapi sudah mau sholat. Alhamdulillah Pak Ustaz. Selama ini aku tak pernah ke masjid. Tapi sekarang aku sudah ke masjid. Alhamdulillah. Kenapa kemarin tak ke masjid? Karena ketua masjidnya orang yang tak aku sukai. Sekarang orang yang aku sukai. Astagfirullah wa atubu. Itu tak boleh Bapak Ibu. Itu yang tak boleh. Yang terakhir itu tak boleh itu. Jadi tak ke masjid hanya karena ada orang yang tidak kita sukai. Itu urusan pribadi kita masing-masing. Masalah kita dengan Allah itu wajib kita penuhi. Datang ke masjid bukan persoalan sakit hati. Kalau datang ke masjid persoalan sakit hati, itu berarti belum selesai urusan dia dengan Tuhan, dia belum selesai. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Dakwahkan diri kita. Setelah diri kita dakwah, kita berbuat baik, kita melakukan, baru kita katakan kepada anak dan istri kita. Mengapa istri kita suka membantah kepada kita? Bisa jadi karena memang kitanya pembantah. Kenapa anak suka membantah kita? Bisa jadi pekerjaan kita itu. Atau kenapa rumah tangga kami ini hancur melantur Ustaz? Bisa jadi yang kita makan yang haram-haram. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir zaman ini sudah dekat. Kiamat tuh semakin dekat. Berjalannya waktu itu bukan semakin jauh dari kiamat, tapi justru semakin dekat. Pertanyaannya, kalau semakin dekat dengan kiamat, harusnya kita semakin apa? Semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kita kadang-kadang mohon maaf, tak sanggup menceramahi diri sendiri. Menceramahi orang bisa, ceramahi diri sendiri tak sanggup. Atau sebaliknya. Itu yang kedua. Maka baru kita mendakwahkan anak dan istri kita. Nak, yuk ikut bapak ke masjid. Bawa anak ke masjid Pak. Kalau sebanyak ini orang tua yang datang, berhasil dia bawa anak dia satu-satu. 30 orang tua berhasil bawa anak dia, maka 30 kali 2. Itu kalau anak dia 1. Kalau anaknya 1 orang tu 5. Coba kalikan. Penuh apa tidak masjid nih? Penuh Pak. Pertanyaannya kita tak sanggup dengan anak. Nak ke masjid lah nak. Bapak je lah kan, bapak nanti mati duluan. Astagfirullah. Sampai di sini bisa dipahami. Anak muda. Kadang kita tak sanggup mengajak anak kita yang SMP, yang SMA, yang kuliah ke masjid. Tak sanggup. Padahal kita orang tuanya Pak. Apa alasan kita tak sanggup mengajak anak? Karena banyak orang tua hari ini takut dengan anak. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum kita tutup. Dakwahkan lingkungan kita. Kalau kita sudah bisa dakwah diri kita, kita bisa ajak anak-anak kita, yuk kita sama-sama membangun komunikasi yang baik dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bapak Ibu, Nabi bilang begini, jangan ngaku beriman kalau kalian tak punya hubungan yang baik dengan tetangga. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Kata Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair,
Namanya hajrul aqarib. Kalau kita orang yang suka mencelakai tetangga, menghina tetangga, mencaci maki tetangga, meremehkan tetangga, membuka aib tetangga, memutuskan silaturahim dengan tetangga, dosa besar. Dosanya besar. Dah sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kita keluarkan modelnya, Pak. Kalau kita rajin ke masjid, mbok yo tengok tetangga samping rumah, rumah kita cuman bersebelahan dinding, ketok pintu dia. Ridwan, ayo kita ke masjid. Lumayan, Pak. Kalau ditempeleng, tempeleng balik. Jangan, yang terakhir tak boleh. Kalau ditempeleng, sabar. Besok datang lagi. Ridwan, yuk ke masjid. Ini mohon maaf, Pak, hubungan bertetangga, tapi tetangga mati pun dia tak tahu. Itu tadi masalahnya. Pergi pagi, pulang malam. Pagi dia pergi, malam dia balik. Tetangga samping sakit, tetangga samping meninggal tak tahu. Apa kata tetangga? Besok kalau dia mati lantak, mati seorang, kubur diri sendiri seorang. Begitu kan sama tetangga kita besok. Sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya. Penting hubungan bertetangga. Sekarang kuncinya mana? Silaturahim. Silaturahim. Pergi pagi, pulang malam. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad pergi keluar kota. Healing. Pertanyaannya kapan kita berkomunikasi dengan tetangga? Mati kita tak ada yang kuburkan kita, Pak. Tidak mau mereka. Ini poin penting bagi kita. Maka apa yang harus kita hijrahkan? Itu. Dakwahkan lingkungan kita. Ajak mereka dalam kebaikan. Bapak Ibu, berdakwah mengajak kepada kebaikan dan ke masjid ini bukan urusan ustad, bukan urusan ustad. Biar Bapak Ibu tahu, bukan urusan ustad, tapi urusan kita bersama. Bisa dipahami? Saya tutup dengan satu pernyataan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan, fa inna sultani la yanfuzu abadan." Ya bani Adam, la takhafanna min dhiqi rizqin, fa inna khazaini la yanfuzu abadan. Fa inna khazaini la yanfuzu abadan. Ya bani Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa razaqtuka rizqa fala tad'ab. Saya potong di kalimat yang dua ini sebagai nasihat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengarkan baik-baik nasihat ini dari baginda Nabi. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Jangan main-main dalam ibadah. Mulai hari ini hijrahkan ibadah kita dengan yang baik. Hijrahkan tangan, hijrahkan mulut, hijrahkan mata, hijrahkan kaki kepada yang lebih baik. Allah ciptakan kita untuk ibadah, bukan untuk main-main. Jangan main-main dalam ibadah. Karakter orang munafik dalam ibadah main-main. Yang kedua, Allah berikan kita rezeki. Allah perintahkan kita mencari rezeki, menggais rezeki. Carilah dan jangan merasa capek dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dua poin ini adalah menutup dakwah kita malam hari ini dalam bentuk yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kata Nabi, berdakwahlah, jangan pernah capek dalam berdakwah. Jangan pernah main-main dalam berdakwah. Yang kedua, kasihlah rezeki yang halal kepada anak dan istri. Jangan pernah capek mencari rezeki yang halal. Karena sesungguhnya meskipun hanya 1.000 rupiah, kalaupun itu halal, itu berkahnya besar. Kalau 100 juta yang kita dapat tapi haram semua, maka kita telah menanamkan benih-benih neraka jahanam dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.